Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tahapan-tahapan konflik yang beranggotakan dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Regita Cahyani, NPM 2381002, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari Ramadhani, MPN 238100047. Saya Nevia Ramadhani dengan NPM 2381009. Saya Naomi Kanaya Vandani, NPM 2381080. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan konflik. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu, apa sih itu konflik? Konflik didefinisikan sebagai ketidaksepakatan atau perselisihan antara individu atau kelompok karena perbedaan tujuan, kepentingan, atau nilai. Dalam konteks organisasi, pendidikan konflik dapat muncul antara guru, siswa, kepala sekolah, atau bahkan antara orang tua, siswa, dan pihak sekolah. Konflik dapat berdampak positif apabila dikelola dengan baik, seperti memperkuat hubungan antara anggota maupun konflik yang tidak diselesaikan dapat merusak hubungan dan menurunkan produktivitas. Nah, pentingnya memahami konflik itu dapat mengidentifikasi konflik sedini mungkin, terus mencegah eskalasi menjadi konflik yang lebih besar, juga memaksimalkan peluang untuk resolusi damai. Tujuannya untuk menghindari konflik yang merusak dan mempromosikan resolusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tahap konflik. Konflik berkembang melalui 5 tahapan, yaitu 1. Konflik tersembunyi, latent conflict. 2. Konflik mulai dapat dirasakan, perfect conflict. 3. Konflik teridentifikasi, file conflict. 4. Konflik mulai terlihat jelas, manifest conflict. Dan 5. Konflik pasca konflik. Dan 5 dampak pasca konflik. Next. Penjelasan. Konflik tersembunyi latent konflik yaitu tahapan awal dalam proses konflik di mana ketidaksepakatan atau ketegangan melalui muncul tetapi belum terlihat secara jelas oleh orang-orang di sekitar. Yang kedua, konflik mulai dapat dirasakan beberapa pihak, konflik, di mana pihak-pihak yang terlibat mulai menyadari adanya perbedaan atau ketidaksesuaian yang dapat memicu konflik meskipun konflik belum sepenuhnya diakui atau dirasakan secara emosional. Konflik teridentifikasi, flat konflik. Tahap konflik ini adalah fase ketiga di mana ketegangan antara individu atau kelompok diakui secara emosional. Konflik berkembang dari sekedar disadari menjadi perbedaan nyata yang mempengaruhi hubungan interpersonal dan menimbulkan tekanan emosi. Yang keempat, konflik mulai terlihat jelas, manifest konflik. Pada tahap ini, konflik diungkapkan secara terbuka, misalnya dalam bentuk kritik atau konfirmasi, dan biasanya konflik ini sering disertai dengan emosi yang lebih intens. Pada tahap ini juga konflik menjadi jelas dan tampak dalam bentuk perilaku yang nyata seperti perdebatan, konfrontasi langsung, atau tindakan yang mencerminkan ketidakpuasan dan ketidaksepakatan. Konflik aftermath.
konflik aftermath atau dampak pasca konflik adalah tahap akhir konflik di mana efek konflik mulai dirasakan oleh individu, kelompok, dan organisasi. Meskipun konflik mungkin telah diselesaikan, dampaknya baik positif maupun negatif dapat mempengaruhi hubungan, dinamika kerja, dan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Menurut Wildan Zulkarnain, ada tahapan konflik terjadi melalui 5 tahap, yakni 1. Tahap oposisi atau ketidakcocokan potensial. Konflik ini bermula karena proses komunikasi. Komunikasi tidak langsung menjerumus pada sebab konflik, akan tetapi kondisi ini dapat memicu terjadi sebuah konflik. 2. Tahap kognisi dan personalia. Tahap ini adalah tahap aktualisasi dari tahap pertama, yang mana jika kondisi-kondisi pada tahap pertama berpengaruh negatif pada salah satu individu, maka akan berpotensi pertentangan atau ketidakselarasan. 3. Tahap maksud. Tahap ini ada di antara dua hal, yakni persepsi dan emosi serta perilaku yang terang-terangan. Tahap ini berupa keputusan untuk bertindak dalam menentukan cara tertentu. 4. Tahap perilaku. Pada tahap ini konflik sudah teridentifikasi dengan terang-terangan dan antar individu sudah mulai menyampaikan perbedaan pendapat, dan terkadang perilaku yang terang-terangan ini menyimpan maksud tersendiri. 5. Tahap hasil. Tahap ini merupakan tahap sebab akibat atau sebuah reaksi antar individu yang terkait. Hasil pada tahap ini harusnya dapat diatasi dengan tepat dan agar kinerja kelompok dapat lebih difungsional. Selanjutnya kesimpulan. Konflik biasanya melalui 5 tahapan, mulai dari konflik tersembunyi, konflik yang mulai dirasakan, konflik yang diidentifikasi, konflik yang terlihat jelas, hingga dampak pasca konflik. Pada setiap tahapan, konflik dapat dikelola mulai strategi yang berbeda. Misalnya, komunikasi terbuka pada awal, diskusi atau mediasi pada tahap pertengahan, dan evaluasi hasil pada tahap akhir. Dengan pendekatan yang tepat, konflik dapat diatasi sebelum menjadi lebih serius, sehingga dampak negatif dapat diminimalkan dengan organisasi tetap dapat berfungsi secara efektif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.